cuma gara-gara mengkritik, cuma gara-gara curhat di media sosial. Nggak nyangka sih sampai ternyata bosnya itu dan perusahaannya itu membuat ini jadi kasus serius dan akhirnya melaporkan Septia ke polisi, dan sekarang Septia di penjara, ya, ditahan di Kejari. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi kasus Septia ini dia itu curhat di medsos tentang kondisi di tempat kerjanya yang menurut beberapa teman-temannya nggak adil ya. Tapi curhatnya itu justru malah berakhir dengan ancaman hukuman dan tuduhan pencemaran nama baik. Ini adalah masalah klasik ya. Di Indonesia itu sering banget kejadian kayak gini. Buruh, pekerja mengkritik bos atau perusahaan dianggap pencemaran nama baik ya. Jadi banyak orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya power, tapi baper. Sehingga apa? Setiap ada kritik, itu dia nggak bisa menangkap esensinya. Yang ditangkap itu bukan kritiknya, tapi malah orangnya. Kritik itu bukan serangan, bos. Ya. Kalau orang mengkritik lu, ya berarti dia perhatian sama perusahaan lu. Ya. Lu jangan somplak, jangan goblok. Ya. Ada orang yang peduli sama perusahaan lu, berarti dia peduli sama lu, sama masa depan lu. Malah lu laporin ke polisi. Somplak. Yang lebih somplak lagi, itu hukum di negara kita ini bukannya melindungi orang-orang yang lemah, malah dijadikan alat intimidasi, alat opresi, menindas, ya, mewakili tangan-tangan orang-orang yang punya kuasa, mewakili tangan-tangan orang-orang yang punya power untuk menindas yang lemah, karyawan, orang-orang yang dari bawah lah ya, para pekerja atau apapun sebutannya. Tidak ada keseimbangan posisi. Kasus Septia ini juga menunjukkan kepada kita gimana praktik-praktik kerja yang nggak adil ya, yang cenderung eksploitatif. Kayak misalkan pemotongan gaji sewenang-wenang, pembatasan hak cuti, kewajiban merespon pelanggan di luar jam kerja, hari kerja, ya. Aturan komunikasi yang nggak masuk akal, nggak logis, ya, nggak manusiawi juga. Ya. Semua itu adalah bentuk pelanggaran hak kerja. Tapi persoalannya, perusahaan atau pengusaha yang melakukan pelanggaran hak kerja, lo tahu ya, ya buat teman-teman yang berposisi seperti Septia, teman-teman pekerja, ya pekerja apapun, digital maupun non-digital, ya, kita kan nggak pengen ya hidup di dalam suasana kerja yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kehilangan pekerjaan. Ya. Apalagi takut untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Ya. Nggak pengen kita hidup kayak gitu terus ya. Kita punya peran untuk membangun budaya kerja yang lebih sehat. Ya. Di mana kritik itu dihargai, bukan ditakuti. Budaya di mana hak-hak kita itu dihormati, bukan diinjak-injak. Budaya di mana hukum berfungsi melindungi yang lemah, bukan menjadi alat orang-orang yang kuat untuk menindas kita. Kita yang menentukan sendiri apakah budaya itu akan berubah atau tidak. Karena itu, ya harus tetap berani melakukan kritik. Kalau kita bungkam, mereka akan selamanya menindas kita. Buat orang-orang yang punya perusahaan, ya, para pengusaha besar, juga tolonglah lihat para pekerja itu manusia, para pekerja itu adalah aset berharga kalian. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai ancaman. Kalau mereka mengkritik, mereka tuh sayang sama masa depan perusahaan lo. Mereka sebenarnya betah kerja di tempat lo. Yang nggak bikin betah adalah kelakuan lo yang sewenang-wenang. Lo bisa main pecat, ganti orang lagi. Ya memang mungkin itu cara lo untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah ya. Ini gue ngomong buat semua orang yang punya usaha ya, pengusaha-pengusaha ya. Lihatlah orang secara manusiawi, memanusiakan manusia. Tanpa para pekerja, memang bisa jalan perusahaan lo. Buat para penegak hukum, ayolah, tugas kalian itu adalah menegakkan keadilan, melindungi orang-orang yang lemah. Ya.
bukan menjadi alat untuk menindas. Kalian pinter lah main-main mengutak-atik hukum. Orang-orang yang lemah nggak paham, taunya cuman, ya saya di penjara. Cuman gara-gara curhat, cuma gara-gara kritik. Buat Setia, yakin banyak orang-orang yang senasib sama lu dan mereka akan mendukung lu. Mereka akan bersama lu sampai kasus ini berakhir, ya, sampai keadilan kembali ke jalan yang benar.